Ya, halo, selamat datang semuanya kembali lagi sama gua di episode Aku Tolol yang keberapa entah gue lupa. Ke-11 kata editor gue. 11 ya, udah ke-11. Dan tentunya di Aku Tolol ini kalian tidak akan bisa tidur dan mengharapkan suara spektrum atau frekuensi yang nyaman untuk dibuat tidur karena gue bisa tiba-tiba ngagetin gitu kan. Kalau di Aku Tolol ini memang demi kecerdasan bangsa dan kita semua gitu ya. Nah, tapi hari ini ada sesuatu yang unik yang mau gue bahas. Itu adalah masalah namanya al-kacu atau bisa dibilang bride kidnapping. Yang memang terjadi di beberapa negara. Tapi hari ini gue pengen bahas di satu negara yang cukup spesial dan jadi epicentrum dari Central Asia untuk kultur dari al-kacu atau bride kidnapping ini, yaitu di Kyrgyzstan di Central Asia. Nah, kalau lo yang pada nggak ngerti bride kidnapping itu apa, Bang? Ini adalah bagaimana seorang laki-laki yang sok kegantengan dan sok asik tiba-tiba suka sama satu cewek gitu ya. Terus cewek itu langsung dikeker sama dia, di-track kemana aja dia perginya, lalu diculik secara paksa dan dipaksa menikah. Bener-bener dipaksa. Jadi belum tentu cewek mau gitu. Bahkan mungkin aja ceweknya kadang nggak kenal juga sama cowoknya. Nah, ini kan berbahaya sekali kalau diimplementasikan ke kita-kita orang millennials yang pakai social media untuk menjadi mesin sosialisasi dan juga ketemu sama orang-orang baru. Dimana kalau misalnya kita ketemu sama selebgram cakep gitu atau artis TV cakep banget nih menurut kita nih ya, selera kita banget gitu ya. Itu kan bisa jadi kita culik dan kita nikahi gitu. Nah, ini kan berbahaya sekali dan bisa dibilang yang namanya melanggar hak asasi manusia gitu. Nah, bagaimana sejarahnya, bagaimana kultur ini berjalan dan kenapa budaya ini sampai sekarang juga masih ada? Nah, mari kita bahas di Aku Tolol di episode ke-11 ini. Sebelum gue mulai silahkan untuk like, share, dan subscribe pastinya. Karena gue udah menyentuh 700.000 subscribers. Jadi thank you banget buat lo semua yang sudah subscribe dan percaya dengan seluruh cerita-cerita gue. Seakan-akan gue lagi bohong ya setiap cerita gue. Tapi thank you banget yang udah ngedengerin. Karena udah 700.000 di tanggal 13 Juli 2021. Jadi thank you banget buat kalian semua yang sudah nontonin dan membantu gue di setiap hal yang gue lakukan di muka bumi YouTube ini. Jadi mari kita mulai. Silakan juga untuk follow gue di @rivalsantosa, gue di Twitter, di YouTube, di YouTube, ada di Instagram. Kalian bisa DM gue kasusnya menarik lewat sosial media gue. Mari kita mulai Aku Tolol kali ini. I lost myself. I waited still. Nah, bride kidnapping atau al-kacu atau bahasa benernya di bahasa Inggris itu adalah to take and flee alias nyopet gitu ya, alias nyolong, mengambil dan kabur gitu kan, kira-kira gitu ya. Alias kawin lari, tapi yang lari cowoknya doang, ceweknya nggak lari gitu. Ini adalah soal bagaimana seorang laki-laki muda itu menculik wanita yang dia suka, lalu biasanya dipaksa untuk dinikahi sama dia. Nah, praktek ini sebenarnya ada di beberapa negara lainnya seperti India dan beberapa negara juga. Tapi Kyrgyzstan itu adalah salah satu negara yang angkanya 1 dari 3 pernikahannya semuanya itu dilakukan dengan cara menculik sang wanita atau yang namanya mempraktekkan cara al-kacu ini. Nah, sejak kapan sejarah al-kacu ini bermulai atau dimulai, kapan, itu sampai sekarang memang masih menjadi sebuah polemik dan spekulasi. Jadi belum ada jelasnya itu benar-benar tahun berapa budaya ini tuh muncul di Kyrgyzstan atau mulai dipraktekkan. Tapi yang pasti ada dokumentasi soal al-kacu ini di tahun 1800-an akhir yang memang berasal dari budaya lain yang turun ke Kyrgyzstan dan dijadikan sebuah tradisi di Kyrgyzstan sendiri, khususnya di daerah-daerah pinggiran untuk tahun-tahun sekarang. Dan secara posisi negara, Kyrgyzstan ini adalah sebagai epicenter dari negara Asia Tengah yang melakukan al-kacu ini di antara negara-negara Asia Tengah lainnya seperti misalnya Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan negara yang ceweknya terkenal cantik-cantik banget atau bisa dibilang gold, apa ya, bisa dibilang tuh kayak golden aja gitu, emas banget gitu ya, yaitu adalah Uzbekistan. Yang biasanya kalau di dunia-dunia malam, Uzbekistan tuh katanya yang harganya mahal-mahal. Nah, itu kira-kira mitosnya tuh ya. Jadi memang dari negara-negara yang memang ceweknya cantik-cantik ini gitu ya. Nah, Kyrgyzstan ini adalah salah satu negara yang mempraktekkan dan menjadi epicenter dalam melakukan al-kacu ini. Nah, secara budaya sebenarnya menarik menurut gue pribadi ya. Al-kacu ini tuh cukup menarik. Dimana biasanya laki-laki asal Kyrgyzstan yang sudah mulai masuk ke usia 20-an itu memiliki keinginan untuk menikah. Lalu dia bakal pilih wanita mana yang dia sukai gitu ya. Lalu barulah dia merancang rencana untuk menculik wanita yang dia suka tersebut. Jadi memang sudah dikeker dulu tuh biasanya.
Nah, Alkacu ini juga biasa menggunakan mobil tuh mereka. Kalau sekarang-sekarang ini nih, di era-era sekarang, di 2000-an sampai sekarang 2020-an, itu mereka melakukannya dengan pakai mobil. Kalau dulu, zaman dulu tuh pakai kuda gitu ya. Jadi pakai kendaraan terus maju gitu. Nah, sekarang mereka pakai menggunakan mobil, di mana setelah wanita itu sudah ditangkap sama dia, dan biasanya ceweknya tuh akan melakukan perlawanan tuh walaupun di pinggir jalan. Dan setelah wanita tersebut menyerah dalam perlawanan, langsung dimasukin tuh ceweknya ke mobil. Dan langsung dibawa ke rumah dari sang laki-laki. Dan aksi ini biasanya nggak cuma dilakuin sama si prianya doang atau si laki-lakinya itu. Tapi juga teman-temannya dari laki-lakinya ini juga bakal ngebantuin sang pria. Bahkan teman-temannya wanita juga bakal bantuin sang pria ini untuk nyulik wanita idamannya ini. Bahkan gak jarang teman dari wanita yang bakal diculik ini juga bahkan sudah membocorkan kira-kira si wanita ini akan pergi kemana hari ini. Jadi ada juga beberapa orang-orang yang ngebantuin untuk temennya bisa diculik sama seorang laki-laki. Jadi komplotan yang cukup mengerikan gitu ya. Dan setelah sampai rumah dari pihak laki-laki, itu barulah biasanya rumah sang laki-laki ini sebenarnya udah terencana kan gitu ya, bahwa cowok ini akan nyulik cewek yang dia suka. Jadi rumahnya udah bener-bener dihias kayak seperti ada mau upacara pernikahan, kayak mau menyambut seorang wanita, dan juga udah penuh banget sama makanan-makanan. Dan biasanya sang wanita pilihan itu diberikan ke para wanita yang masih keluarga dari laki-lakinya. Jadi kayak misalnya tante kita, bude kita gitu. Nah, itu akan ngobrol tuh sama sang wanita yang habis diculik ini, yang biasanya pas nyampe ke rumah laki-lakinya tuh dalam keadaan shock gitu. Karena terpaksa dan diculik kayak gitu. Nah, itu biasanya kenapa diserahin ke pihak dari keluarga kita yang wanita, supaya sang wanita yang kita culik ini bisa tenang dan dirayu sama tante-tante kita gitu. Untuk bisa, ya lu mau lah lu nikah aja sama dia nih, karena kan nih dia juga ganteng gitu, dia punya penghasilan, udah lu nikah aja gitu. Kira-kira ada proses seperti itu gitu yang dilakukan sama tante-tante kita dan mungkin ibu kita. Nah, tujuannya memang adalah untuk benar-benar memaksa ya secara baik-baik sang wanita untuk menikah dengan si laki-laki. Itulah kira-kira tujuan overallnya. Tapi seringkali memang prosesnya nggak sesantai ini dan tidak sesmooth ini. Dimana wanita ini diculik, nyampe ke rumah laki-laki, terus ngobrol sama ibu atau tante kita, terus ya udah menikah gitu. Nggak selalu kayak gitu. Karena bisa jadi prosesnya itu melalui yang namanya persetubuhan non-konsensual, alias pemaksaan gitu ya. Ngewi paksa gitu. Kira-kira kayak gitu tuh. Dan dengan model paksaan lainnya. Bisa digebukin dan segala macam. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang di luar dugaan kita dari proses yang segitu smoothnya. Kalau memang akan lancar. Tapi kalau tidak lancar, ini bisa benar-benar berbuah ke hal-hal yang lebih parah lagi. Dan setelah wanitanya mau, biasanya sang wanita langsung dipakaikan sapu tangan putih di kepalanya sebagai tanda mau, dan diminta untuk nulis surat ke keluarganya bahwa dia menerima lamarannya, dan untuk disampaikan juga kepada keluarga, dan meminta keluarga itu untuk bisa memberikan restu, dan langsung tuh diadakan upacara mendadak pernikahan yang akan diadakan sangat cepat setelah penculikan itu terjadi. Yang unik sebetulnya sang wanita ini sebenarnya bisa menolak sebenarnya. Jadi kan pasti ada pertanyaan, kenapa nggak nolak aja gitu bang. Nah kan tadi selain dipaksa gitu ya, selain dipaksa dan ya persetubuhan non konsensual juga dan segala macamnya, sebenarnya ada hal lain yang akhirnya membuat kadang keluarga wanitanya juga ikut setuju, yaitu masalah stigma. Gitu ya. Ini masalah stigma ini paling berat memang. Dimana stigmanya ada bahwa untuk yang namanya diculik tersebut gitu ya, bisa jadi sang wanita ini atau anak wanitanya itu sudah disetubui dan segala macam lah. Jadi supaya tetangga, keluarga yang lain itu nggak ngelihat bahwa ini anak udah sempet diculik dan mungkin sudah nggak perawan lagi, ada baiknya ya udah dinikahin aja. Nah stigma inilah yang ngebuat akhirnya keluarga-keluarga dari wanita-wanita yang diculik ini akhirnya mau tidak mau biasanya setuju dan bahkan maksa anaknya untuk mau aja dinikahi, untuk bisa keluar dan lepas dari stigma-stigma negatif tersebut. Nah memang kan yang namanya budaya-budaya itu biasanya tidak lepas dari stigma ya. Kita kadang terlalu memikirkan apa perkataan orang terhadap kita walaupun itu belum tentu benar. Dan itu juga yang terjadi kepada budaya ini dan kenapa budaya ini bisa sustain dan tetap berjalan bahkan sampai hari ini walaupun sudah tidak sebanyak dulu gitu. Tapi walaupun ada beberapa yang nggak mau, sebenarnya ada juga yang memang secara konsensual itu sudah tahu dan memang akan terjadi penculikan atas dirinya. Tapi memang menjadikan gaya Alkacu ini sebagai bentuk dari pelestarian budaya unik yang memang cukup mengerikan buat gue pribadi. Tapi beberapa wanita menganggap bahwa ini adalah hal yang cukup romantis bagi dia. Dan memang untuk perpanjangan budaya ini untuk tetap bisa berjalan. Tapi benar sama-sama konsensual. Jadi kayak gue mau nikah sama calon istri gue gitu ya. Terus ya gue bikin skenario aja. Udah besok lu gue culik ya. Supaya tetap ngejalanin proses Alkacu ini. Kira-kira kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Tapi ada juga memang wanita yang memang tiba-tiba sudah dihamilin aja gitu sama si laki-laki. Dan ya mau gak mau ya diculik dan akhirnya dinikahi.
Ya sebenarnya lebih kepada seks bebas gitu ya. Hasilnya seks bebas akhirnya ya udah terjadi Al-Kacu ini lagi. Tapi ada satu sisi yang memang menjadi sebuah perdebatan soal Al-Kacu ini. Di mana wanitanya bukan hanya rasa penolakan yang akan mengganggu wanita dan keluarganya, tapi juga bisa terjadi yang namanya depresi, stres, bahkan membuat proses Al-Kacu ini lebih mengerikan dari biasanya. Seperti kasus salah satu wanita bernama Kalikova, di mana teman baiknya sendiri bernama si Ulan nih, laki-laki, tiba-tiba tuh melamar Kalikova. Ini nggak pakai Al-Kacu nih awalnya nih. Tapi pada saat itu Kalikova menolak lamaran tersebut, gitu karena mungkin nggak siap atau belum suka dan segala macam. Lalu tiba-tiba di November 2010 saat orang tua dari si Kalikova ini pulang ke rumahnya, mereka tuh nggak nemuin si Kalikova di mana-mana di seisi rumahnya. Dan ternyata beberapa hari kemudian mereka tahu bahwa Kalikova itu ternyata diculik sama si Ulan untuk dilamar paksa dan dilakukan praktek Al-Kacu kepada dirinya dan meminta persetujuan seperti upacara Al-Kacu lainnya. Dan ternyata keluarganya Kalikova dan Kalikova sendiri dipaksa, bahkan mengalami yang namanya beberapa tekanan dari keluarga Kalikova sendiri bahkan. Untuk yang namanya menghilangkan stigma-stigma tersebut lah. Dan takutnya memang si Kalikova ini nantinya kalau nolak lagi, takutnya dapat stigma jelek dari orang-orang lain. Dan akhirnya justru malah nanti gak dapat pasangan karena gak ada laki-laki yang mau. Karena menganggap Kalikova mungkin sudah diapa-apain sama si Ulan. Sehingga ya akhirnya dengan tekanan tersebut, dengan pressure tersebut, akhirnya keluarga Kalikova ini setuju untuk menikahi si Kalikova dengan si Ulan. Nah lalu dengan pemaksaan tersebut bener aja depresi itu dialami sama si Kalikova dan akhirnya depresi tersebut, pemaksaan tersebut itu masuk ke dalam otaknya karena dia juga gak mau nikah sama si Ulan. Jadi akhirnya memuncak dan akhirnya si Kalikova ini mengakhiri dirinya gitu. Jadi berangkat tuh ke angkasa gitu ya. Dan lebih sakitnya lagi menurut gue saat si Ulan ini diinterview sama beberapa media, itu memang si Ulan ini tidak pernah merasa bersalah atas penculikan tersebut. Bahkan dia bilang, padahal dia sama si Kalikova ini udah temenan lama. Dan dia udah sering kali ngajak Kalikova nikah. Tapi selalu bilang gak siap. Ya jadi gue paksa aja. Dan kalau misalnya dia sekarang sudah berangkat ke angkasa tinggi gitu, mungkin karena memang dia belum siap aja untuk menikah. Jadi sebenarnya dia udah sadar gitu. Tapi dengan egonya dia tetap menikahi Kalikova. Dan akhirnya Kalikova pun berakhir dengan sangat-sangat mengerikan gitu. Jadi memang ini adalah proses-proses yang cukup aneh gitu ya. Dimana memang ternyata setelah banyaknya impact tersebut di masa-masa sekarang yang manusia tuh semakin kritis dalam menanggapi sebuah hal, akhirnya memang Al-Kacu ini udah dibuat ilegal oleh pemerintah sejak tahun 1994. Tapi masih dilakukan sampai detik ini, khususnya di daerah-daerah pinggiran yang memang masih menganggap bahwa budaya ini adalah lumrah dan legal dan adalah budaya yang harus dilestarikan. Makanya di tahun 2010 masih bisa kejadian. Bahkan si Ulan udah sempat masuk yang namanya ke polisi dan polisi cuma nanyain dan akhirnya Ulan juga dibebasin. Jadi walaupun diilegalin tapi gak ada gitu yang namanya basis hukumnya gitu. Karena gampang banget, banyak celahnya gitu. Dimana keluarga wanitanya udah setuju, jadi ya udah kayak pernikahan legal, kayak nggak pakai penculikan gitu kan. Jadi cukup aneh gitu kan sebenarnya hukumnya ya. Bahkan budaya ini terus berjalan karena para orang tua, khususnya yang di atas 50 tahunan, itu kebanyakan menikah karena budaya Al-Kacu ini. Dan mendorong anak cucunya untuk juga bisa menikah dengan cara yang sama. Jadi orang tua ini yang mengendorse Al-Kacu ini dan bangga kalau anaknya tuh kena Al-Kacu. Walaupun ada sebuah penelitian di mana wanita di bawah 50 tahun sekarang di Kyrgyzstan itu mayoritas gak setuju dengan praktek Al-Kacu yang dinilai merugikan kaum wanita di negara tersebut dan juga melanggar hak asasi manusia. Dan anehnya walaupun pemerintah sudah membuat praktek Al-Kacu ini legal, tapi memang pemerintah dan penegak hukum tuh seakan-akan gak peduli dan kurang memberikan keadilan bagi para wanita yang akhirnya mengalami proses Al-Kacu ini dan justru memang menjadi korban. Bahkan saking pemerintah yang gak jelas dalam menindak Al-Kacu ini, praktik ini tetap berlangsung sampai detik ini di berbagai daerah. Dan bahkan di tahun 2018 kemarin, ada kasus di mana seorang wanita itu diculik oleh beberapa pria yang tujuannya tentunya untuk dinikahi paksa gitu ya. Tapi akhirnya berujung hilang dan ditemukan itu sudah dalam keadaan krek gitu. Ngeri kan? Selesai bro, gara-gara dipaksa nikah bro. Tentunya karena wanita tersebut memang menolak lamaran paksa tersebut dan terjadi juga kepada wanita di belakangan ini tuh tahun 2020-an, 2021-an ada juga yang ada di bagasi mobil diketemunya. Bahkan saat ibunya ngelapor soal hilangnya anak perempuan yang diduga aksi Al-Kacu ini. Katanya saat ibunya datang ke kantor polisi dan ngelaporin hal ini, polisinya tuh katanya ketawa-ketawa coba, ngetawain dia dan bilang ngapain lu lapor-lapor. Toh besok mungkin lu harusnya sudah berdansa di pernikahan anak lu.
Kira-kira kayak gitu. Kan sakit ya. Udah ilegal, kriminal, kita coba laporin gitu ya. Takut anak kita kenapa-napa dan lo ketawain dan ternyata outputnya adalah anaknya ditemukan sudah dalam keadaan tidak ada lagi gitu. Kan mengerikan gitu sebenarnya. Dan bahkan perjuangan tuntutan dan realinya ini masih dilakukan sampai sekarang untuk membuat keadilan dan keseriusan pemerintah terhadap penindakan Al-Kacu ini. Karena sampai detik ini pemerintah itu belum sama sekali melakukan hal-hal yang signifikan untuk bisa menghilangkan budaya Al-Kacu ini. Yang dimana wanita-wanita sekarang yang sudah berpikiran maju merasa sangat-sangat dirugikan atas aksi Al-Kacu ini. Dan bahkan perjuangannya itu memang akhirnya membuat banyak sekali wanita-wanita pedesaan dan pinggiran di Kyrgyzstan itu akhirnya memilih untuk kabur dan pindah ke negara lain untuk menyelamatkan diri dari kawin paksa ini, tepatnya ke Rusia dan beberapa negara dekat lainnya. Dan banyak juga mereka yang sudah menikah paksa ini juga kabur juga tetap ke negara lain sebagai bentuk protes dan sebagai bentuk rallynya mereka untuk menghilangkan budaya Al-Kacu ini, yang memang untuk bisa mendapatkan kebebasan atas pernikahan paksa mereka. Dan ada beberapa orang-orang juga yang akhirnya saat kabur mereka maju dan mereka juga berperan sebagai orang-orang yang membangun foundation untuk bisa menolong korban-korban dari pemaksaan pernikahan ini atau proses Al-Kacu ini. Bahkan anak-anak yang lahir dari wanita hasil kawin paksa atau Al-Kacu biasanya memiliki berat badan atau bobot tubuh di bawah normal untuk bayi-bayi yang baru lahir dari ibu-ibu yang kena Al-Kacu, yang biasanya didasari karena tingkat stres yang terlalu tinggi. Jadinya bayinya tuh bisa dibilang gak normal atau gak sehat. Dan memang sekarang masih banyak tuh stigma-stigma dari ibu-ibu tua yang mengendorse bahwa kalau lu kena Al-Kacu tuh harusnya lu bangga. Karena dengan lo diculik berarti tuh lo segitu layaknya bagi itu pria. Makanya wanita-wanita tua yang udah di atas 50 tahunan yang sudah menikah, yang memang menikahnya prosesnya Al-Kacu, itu mendukung banget untuk anak-anaknya bisa diculik sama pria-pria. Jadi dengan begitu martabat keluarganya tuh naik. Berarti gue punya anak tuh cakep dan worth it dan layak sekali untuk diculik sama pria. Jadi inilah yang terus akhirnya membuat budaya ini tuh susah sekali hilang. Dan kayaknya untuk bisa dikriminalisasi juga agak berat. Karena ini tetap terjadi di berbagai belahan kota dari negara Kyrgyzstan. Ini ngebuat susah dihapuskan, susah disapu bersih juga. Karena ini masih menjadi budaya yang dipercayai sama orang-orang tua yang generasinya belum lewat sekarang. Masih ada dan masih hidup dan masih dalam usia-usia yang cukup produktif dan masih kerja. Sehingga ya budayanya sulit sekali untuk hilang. Mungkin nanti di generasi-generasi selanjutnya 2-3 generasi lagi mungkin ini baru bisa benar-benar bersih. Karena ini terjadi dan memang seluruh organisasi-organisasi dunia itu sudah turut campur serta dalam memerangi Al-Kacu ini yang memang dinilai sangat merugikan dan melanggar hak asasi manusia yang sangat-sangat berat sebenarnya. Karena bisa dibilang ini adalah sebuah hubungan yang non-konsensual aja gitu. Apalagi terjadi yang namanya hal-hal ekstrim belakangan ini terkait dengan pemaksaan Al-Kacu ini. Karena kan wanita-wanita sekarang harusnya udah gak seperti dulu yang kalau diculik tuh ikhlas dinikahin gitu kan. Sekarang kan wanita punya karir gitu ya, punya mimpinya sendiri, punya intelektualitas mereka sendiri. Jadi kalau mereka dipaksa pasti mereka akan melakukan perlawanan yang lebih keras dari wanita yang zaman dulu. Jadi sehingga laki-laki yang nyulik juga pasti jauh lebih agresif dari dulu. Karena ya gitu, emansipasi gitu ya. Jadi itu dia aku tolol kali ini. Kawin paksa. Untung kita tuh di Indonesia ya. Dan gue juga gak tahu Indonesia seluas ini. Apakah memang di luar sana mungkin ada budaya yang mirip-mirip gitu ya. Tapi gue sih beruntung aja tinggal di kota Jakarta gitu ya. Di Indonesia juga. Pulau Jawa. Yang memang tidak melakukan praktek-praktek seperti itu. Kalau misalnya pun ada ya semoga itu cuma jadi apa ya. Sebuah budaya. Tapi tetap ya harus sama-sama setuju gitu. Sama-sama consent bahwa mau sama mau gitu. Jangan sampai yang satu gak mau tuh selalu culik gitu. Jadi bertanggung jawab lah terhadap semua aksi. Karena hal yang bisa kita ambil di sini adalah kita harus mengucap syukur sih atas semua yang kita miliki sebagai penduduk Indonesia ini. Yang semuanya tuh tetap pada hak asasi manusia. Walaupun ada kasus-kasus. Enggak, tapi gue gak mau kesana. Ini adalah aku tolol guys. Aku tolol. Jadi ini aku belajar di sini ya. Tapi itu dia budaya Kyrgyzstan. Sebenarnya masih banyak budaya-budaya lain yang aneh-aneh sebenarnya di luar sana. Dan kita bisa belajar banyak dari hal itu. Dan sampai jumpa di Aku Tolol episode ke-12 gitu ya. Sampai jumpa, terima kasih udah nonton sampai akhir juga. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pastinya follow gue di @rivaldosantosa, gue di Instagram, di Twitter. Sampai jumpa di Aku Tolol selanjutnya. Bye-bye guys. I lost myself. I wait
expected still for a glimmer to arrive. I know